Ada singular. Kalau dalam bahasa Arab singular itu apa ya? Singular itu dalam bahasa Arab mufrad. Nah, kalau Bapak tidak percaya ini Nabi Muhammad, lantas siapa yang dibicarakan oleh Yesaya ini, Pak? Sekarang buktikan kepada saya. Nah, masalah nubuatan Nabi Muhammad bukan hanya di dalam Yesaya 12, Yesaya 29 ayat 12, Pak. Di dalam Sefer Sir Hasirim, Ferek, Hames, Misfar berapa ya? Sebentar. Misfar Asher ya, Kidung Agung pasal 5 ayat 10. Dongti ye cah pe adom dagul merbaba ya, kekasihku kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Ini peristiwa Fathul Mekah, Pak. Rosau ketempas kesetau talim ka oreb. Ternyata Nabi yang membawa 10.000 pasukan itu rambutnya tidak lurus seperti saya, tetapi rambutnya mengombak hitam. Itu ciri-ciri Nabi Muhammad juga. Di ayat ke-16-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Hikamam sakim wa Mahmadim jatuti wajrai benat Yerusalem semar badranaya. Di situ jelas, Pak. Bapak mau bantah apa lagi? Sekarang Bapak tunjukkan siapa Nabi yang umi yang dibicarakan Yesaya 29 ayat 12 di dalam Alkitab. Sekarang begini, kalau berbicara tentang pasal berapa, kitab apa yang menggenapi Yesaya 29 ayat 12 itu, kitab apa, siapa orangnya? Bapak bisa sanggup menjawab atau tidak? Kalau tidak sanggup, Bapak angkat bendera putih. Atau Bapak saya tanya Bapak juga ya. Saya tanya Bapak juga ya. Ya, kalau Bapak jawab, saya jawab. Pasti saya jawab. Di dalam diri saya ada mengatakan, Bapak jangan sesungguhnya nangis, Pak. seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menambahkan dia Immanuel. Percaya enggak? Saya tanya. Dari situ, Pak, Immanuel itu artinya Allah bersama kita. Sekarang ya Allah bersama kita, Yesus bersama kita. Apalagi sekarang di dalam Alkitab itu ada seorang nabi yang bernama, sebentar Pak ya, apalagi kurang. Bapak jawab dulu. Ibrani, Bapak nggak ngerti Ibrani, tolong dengarkan saya. Saya ini evangelis, Pak, yang ditakuti oleh para pendeta seluruh dunia ini. Dengarkan orang lain boleh takut, saya nggak takut, Pak. Orang lain boleh takut, saya nggak takut. Karena Bapak jemaat saya, jadi nggak takut sama saya, nggak apa-apa. Bapak tahu tidak? Ya, ingat, Bapak tahu atau tidak? Saya tidak takut kepada Bapak ya, saya sorry ya. Aduh, susah. Bapak tahu tidak? Orang lain boleh takut sama Bapak, saya tidak takut. Dalam Alkitab ada seorang nabi yang bernama Eliyahu. Nah, Bapak tahu nggak arti Eliyahu itu apa? Atau Nabi Elia, Bapak tahu nggak Eliyahu itu artinya apa, Pak? Nggak, Pak. Nggak tahu. Bapak tahu atau tidak? Saya belum tahu kenapa. Nggak tahu. Eliyahu itu artinya, dengarkan saya. Eliyahu itu artinya Tuhan Allah. Apakah dia Tuhan, Pak? Yesus adalah Tuhan, kenapa? Nggak bisa. Kok Yesus Tuhan? Nabi Elia kok Yesus Tuhan, Pak? Nggak ada kaitannya. Saya tanya Eliyahu artinya apa? Eliyahu itu Nabi Elia. Dalam Nabi Elia, oke. Sebentar, Pak. Oke, Bapak sebut aja ya. Bapak sebut aja bahasa Indonesianya, Pak. Dalam bahasa Indonesia, kalau Bapak bilang Nabi Elia, saya tahu. Apakah dari pengertian itu? Kalau Bapak bilang Nabi Elia, saya tahu. Kalau Bapak bilang Elia, ya, Bapak tahu saya kan belum pernah dengar. Itu artinya apa? Arti nama dari Elia itu Bapak tahu nggak? Nah, kenapa?
Bapak tahu enggak arti nama dari Elia? Belum tahu kenapa. Belum tahu, saya kasih tahu. Bapak mau enggak? Saya kasih tahu. Kenapa? Saya kasih tahu arti dari Elia itu apa? Tuhan Allah, Pak. Apakah Nabi Elia Tuhan karena namanya Tuhan Allah? Ayo. Gimana tuh? Apakah Elia Tuhan karena namanya lebih hebat daripada Yesus? Kalau Yesus namanya itu Yehosua, Tuhan menyelamatkan. Tetapi Elia namanya Tuhan Allah. Ada lagi Yismael, Tuhan mendengar. Apakah Yismael itu Tuhan, Pak? Ada lagi namanya Yonatan. Bapak tahu nggak arti nama saya? Yonatan. Yonatan itu artinya Allah menganugerahkan. Makanya saya pintar karena namanya pintar juga. Namanya Yonatan, artinya Allah menganugerahkan, Allah memberikan. Kalau Atid itu Etan, ya itu bahasa Ibraninya. Makanya ada seorang apologet dulu itu saya pernah lihat, namanya Etan. Etan itu dari kata soresnya nun, ya, nun tap Natan, nun sofit, Natan. Oke, kita kembali ke dalam Yesaya 29 ayat ke-12. Siapa nabi yang buta huruf itu, Pak? Jangan lari Bapak dari situ. Kalau Bapak nyerah, syahadat aja, Pak. Nah, saya katakan, ya, saya katakan kepada Bapak, kalau Bapak bilang Muhammad, ya itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Bukan urusan saya, itu Nabi Muhammad. Yang saya tanya, kalau Bapak tidak mempercayai itu Nabi Muhammad, lantas siapa, Pak? Nabi yang umi, Nabi yang buta huruf itu siapa? Alkitab sudah menubuatkan loh, Pak. Di situ tidak diterangkan Nabi kok. Tidak diterangkan Nabi kok. Itu nubuatan seorang Nabi, Pak. Gimana sih Bapak tidak ini? Ada. Loh. Tidak ada dikatakan Nabi di situ. Itu nubuatan seorang Nabi dari Yesaya. Terserah Bapak mau bilang Nabi. Oke lah, Bapak tidak percaya itu Nabi. Sekarang saya tanya, seorang yang ketika disuruh untuk membaca, dia tidak mampu membaca itu siapa orangnya? Saya tunjukkan lagi bahasa Ibraninya. Nih, saya tunjukkan lagi bahasa Ibraninya. Kalau di kitab Anda, ya saya katakan Muhammad. Kalau di kitab Anda, jangan nangis, Pak. Bapak jangan nangis, bukan, kalau di kitab Anda Pak, saya katakan Muhammad. Ya, Pak ya. Sebentar, Pak. Saya bacakan kepada Bapak ya. Nih, perhatikan. Ya itu di kitab Anda, di kitab Anda. Di kitab Anda ya Muhammad. Perhatikan Pak ya, ini kitabnya orang Yahudi, Sefaria. Coba Bapak perhatikan. Ini namanya Sefer Yeshayahu Ferek Esrim Petesa 29 ya, pasal ke-29. Dilihat ayatnya Yud Bet, atau dalam bahasa Ibraninya Stayim Esre. Saya bacakan kepada Bapak ya. Sebentar ya, gaya mendalang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Peharohum semar badranaya. Ambuing piga ke kiri piga marwata suta gatot kaca. Oke, saya bacakan ya. Penitan, dengarkan Pak. Penitan hasefer al aser loyada. Di sini singular Pak. Kalau dia plural bukan yada tapi yodaim. Tanya Sueb nanti ya. Loyada shefer lemor kera. Ini ada sifui ini, atau dalam bahasa Arabnya fiil amr, kata perintah ya. Kerana je fe amar, dan dia berkata ya, fe amar lo yadati. Ini juga satu orang Pak. Lo yadati seper, aku tidak tahu, aku tidak sanggup membaca kitab. Pertanyaan saya, oke lah Bapak ini tidak percaya Nabi Muhammad dan tidak percaya ini adalah nubuatan. Yang saya tanya, siapa sosok yang diceritakan oleh Sefer Yeshayahu Ferek Esrim Petesa Misfar Yudbet au Stayim Esre? Siapa? Satu orang yang diceritakan di dalam ayat ini tuh siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Coba ya, kalau kitab Anda menurutkan Muhammad, itu di kitab Anda.
Loh, kitab saya bukan Muhammad. Aing kudu sabar nih. Aduh, yang harapan siama memang kudu sabar aing mah. Semar badrana ya ambuing tega lara, tega pati, tega. Oke Pak, coba Bapak jawab nih, siapa orang yang diceritakan di dalam Yeshayahu Ferek Esrim Vetesa Mispar Staim Esreh atau Yutbet. Siapa orang itu? Oke lah, saya akan turuti kehendak Bapak bahwa itu bukan nubuatan. Saya turuti kehendak Bapak kalau itu bukan Nabi Muhammad. Lalu pertanyaan saya, lantas siapa orang ini? Saya udah katakan bang, aku nggak percaya bang, saya itu urusan Bapak lah. Gimana itu tulisannya bangsa Pak? Itu satu orang, yada, bukan yodim. Rekam ucapan saya Pak, sodorkan kepada orang-orang Kristen yang pandai Ibrani. Kalau yodim itu plural, kalau yada singular Pak. Tobat, asyhadu, tobat nggak Bapak? Asyhadu Pak. Ayo kita bisa yuk, bisa yuk, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak tahu hadis Nabi nggak Pak? Saya sebutkan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya meyakini di dalam hatinya tasdikun fil qalbi iqrarun bil lisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dahulal jannah Pak, dijamin masuk surga Pak. Tetapi yang menyembah Yesus di dalam Al-Quran, dengarkan saya, yang menyembah Yesus di dalam Al-Quran, yang menyembah Trinitas Tritunggal, Al-Quran sudah sebutkan. Quran surat Al-Ma'idah 72-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kemudian ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Di dalam surat An-Naba Pak disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Masya Allah, indahnya membaca Al-Quran meskipun suara saya jelek. Tapi kalau baca Alkitab, Payomere Yehoshua Hamasya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad Baruch Hashem Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Hi Adonai Eloheinu Hu Elohai Ha Elohim. Pingah amar wata suta, pingah ke kiri-kiri, asa diurugan menyan kayu putih di gunung Cermai. Sembah pangabaktos curagan katot kaca diterima. Selingan sebentar Pak ya, refresh. Silakan Pak. Iya. Sekarang gini Pak, Bapak mau katakan saya katakan Muhammad. Dan sekarang Bapak tanya dulu, saya tanya Bapak dulu. 1 jam 34 menit jam berapa ini? 21.50. Kamu tanya Bapak dulu nih. Bapak percaya Muhammad? Ya saya enggak. Kalau Bapak percaya saya harus jawab, Pak. Harus semuanya Pak, jangan tanggung-tanggung. Percaya itu jangan satu ayat. Jangan percaya satu ayat yang mendukung Muhammad. Jangankan percaya seluruhnya Pak, orang satu ayat saja Bapak sudah tidak sanggup membantah kalau itu buat Nabi Bapak Muhammad. Percaya enggak? Ya saya, ya pasal 7 ayat 14 itu mengatakan bahwa Immanuel yang dilahirkan itu Immanuel, Allah beserta kita. Saya bertanya, kalau Bapak percaya, saya percaya gitu loh, itu. Kalau Bapak kata Bapak percaya Immanuel adalah Yesus, saya percaya Muhammad.
gitu. Nah, dapat Bapak sama. percaya Nabi Muhammad? Asyhadu. Nah, sekarang Bapak tanya, saya tanya Bapak dulu, Bapak percaya nggak? Itu adalah Yesus. Saya tanya dulu kepada Bapak. Kalau Bapak percaya itu adalah Yesus, saya jawab juga. Kenapa? Sama dong. Sama-sama dari kitab Yesaya kok. Bukan kitab lain kok. Kitabnya sama, Pak. Kenapa Bapak satu ayat Bapak percaya, ayat lain Bapak tidak percaya? Tidak konsekuen gitu. Tidak konsisten orang begitu, Pak. Karena percaya semua, kan tidak mau percaya, jangan percaya sama sekali kayak gitu. Itu baru konsekuen itu namanya. Sudah. Ambuing karasaripuhna ngaharepan jalma anu teu ngerti cepot dawala. Jangan mau menang sendiri. Loh, ini saya lagi berbahasa Sunda, Pak. Saya kan orang Sunda. Debater dari Kuningan. Oh, silakan. Bahasa Sunda silakan. Iya. Silakan, saya dengar. Nggak apa-apa. Ambuing Semar. Heueuh aturipuhnya harapan jalma anu dipapatahan teu ngarti. Ditetenjokeun ti tadi eta ayatna bahwa eta ayatna teh nubuatan Nabi Muhammad. Ari manehna teu percaya ditanya ku urang lamun lain eta Nabi Muhammad eta teh saha, tetapi manehna Semar teu bisa ngajawab. Ayeuna malah balik deui naroskeun ka abdi bahwa saya itu percaya kitab Yesaya atau tidak. Tita dige abdi tos ngawaler Semar Badranaya bahwa eta teh kita percaya bahwa Allah sudah pernah memberikan kitab-kitab terdahulu yang bernama Torah, yang bernama Injil, dan suhupi Ibrahim wa Musa, suhub-suhub anu dibere, anu dibikeun ka para nabi. Jadi gini Pak ya, kami ini umat percaya bahwa Allah pernah menurunkan suatu kitab yang disebut Torah kepada Musa, yang disebut Injil kepada Yesus atau Isa alaihissalam, dan Injil kepada para nabi. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa kitab Bapak itu sudah dipalsukan. Tadi sudah saya berikan. Ya, tadi sudah diberikan contoh 1 Yohanes 5 ayat 7 bahwa Bapak sudah tidak asli. Lalu Bapak tadi mengatakan evangelis, kamu punya logika enggak? Punya Pak. Bagaimana logikamu apabila ada seorang bos yang mau merekrut karyawan tetapi karyawannya buta huruf? Maka saya jawab, Pak, yang mengutus para nabi itu Allah. Allah punya spesifikasi tertentu. Salah satunya nubuatan di dalam Yesaya 29 ayat ke-12. Ternyata nabi yang dijanjikan itu buta huruf atau umi. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa mereka kenal Nabi Muhammad, nabi yang umi. Saya bacakan lagi ayatnya kepada Bapak ya, biar Bapak nggak ngeyel lagi. Nih ayatnya, tar Bapak ini nih Pak, lihat nih, ini tadi ya, ini ayatnya Pak ya, baca nih, saya bacakan kepada Bapak. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyalladzi yazidunahu maktuban indahum fit taurati wal inzili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang umi itu buta huruf Pak, yang mereka temukan namanya tertulis di dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka. Ternyata jelas di dalam Yesaya pasal ke 29 ayat ke
12. Di sini disebutkan Feni tanha sefer ala asher lo yada sefer lemor kerana ze fe amar lo yada'ati sefer. Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak sanggup membaca sefer lemor kera, bacalah ya, nazeh, bacalah kitab ini. Kemudian fe amar lo yada'ti, kemudian nabi ini, seorang nabi yang dijanjikan ini mengatakan fe amar, berkata lo tidak yada'ti, aku tidak sanggup membaca, aku tidak mengetahui apa sefer, maka benar yang difirmankan Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Pertanyaan saya, kalau Bapak tidak percaya bahwa di dalam sefer Yesayahu Ferak Esrim Vetesa Mispariut Bet atau Staim Esre ini bukan Nabi Muhammad, lantas siapa yang disebutkan di dalam Yesaya 29 ayat ke-12 itu? Lalu tadi Bapak mengatakan itu bangsa. Tulisannya ini yada, Pak. Yada itu satu orang, singular. Ya, bukan plural. Satu orang yang disuruh membaca ini. Silahkan, kalau Bapak tidak percaya Nabi Muhammad dan tidak percaya ini nubuatan, lalu siapa orang yang disuruh membaca ini? Makanya di dalam kitab surat Al-A'raf dijelaskan, orang-orang yang mengikuti Rasul seorang nabi yang umi, yang mereka temukan, saya sudah temukan ini Pak, Yesaya 29 ayat 13, tapi Bapak hatinya masih keras. Makanya kalau Bapak tidak mengimani Nabi Muhammad, Bapak akan dicampakkan ke dalam neraka. Di mana dasarnya? Kalau seseorang hidup dan berkehidupan tapi dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, setelah kebenaran itu nyata, di dalam sabda Sang Ruaha Emet, man sami'a min umatin Yahudiun au Nasroniyun palam tu'min bi dahulan nar. Siapa di kalangan umat ini, baik Yahudi ataupun Kristen, yang mendengar tentang Nabi Muhammad kemudian mereka tidak beriman, mereka akan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Bapak mau nggak masuk neraka jahanam setelah Bapak mendengar nubuatan Nabi Muhammad yang sangat jelas itu? Oh, nggak mau, Pak. Nggak mau, nggak mau. Susah Nggak memang. mau, Pak. Nggak mau. Kalau Bapak mau, silakan, Pak. Saya nggak mau, Pak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Sudah tertutup pintu hati mereka, pendengaran pun sudah tertutup, wa absorihim, penglihatan pun sudah tertutup, walahum azabun azim, maka siksa bagi mereka amat pedih. Ini ayatnya jelas Pak kalau Bapak tidak mengimani Nabi Muhammad. Kemudian sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sama saja bagi orang-orang kafir, diberikan ayat yang jelas, diberikan peringatan, tetapi mereka tidak akan beriman. Saya seorang penginjil, saya seorang evangelis yang ditakuti para pendeta seluruh bumi, hanya menyampaikan warta kebenaran firman Tuhan. Tidak ada pemaksaan di dalam agama Islam. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan. Qad tabayyana rusdu minal goyi, tetapi kebenaran sungguh sangat nyata. Tidak ada debater muslim yang dikalahkan oleh Kristen. Bukan karena kami hebat, tapi karena kebenaran Islam. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil, innal batila kana jahuqa. Ketika Islam datang sebagai sebuah jalan kebenaran dan hidup, maka ketika kebatilan itu datang, dia pasti tidak akan mampu melawan kebenaran Islam. Makanya sampai detik ini debater Islam tidak terkalahkan. Karena kenapa? Karena kami membawa kebenaran, bukan kami hebat. Saya tunjukkan satu ayat kepada Bapak sebagai penghujung dari pertemuan kita, bahwa Yesus mewasiatkan ajaran Islam. Di mana? Di mana? Di mana? Ya, saya tunjukkan kepada Bapak ya. Tunjukkan. Oke, saya tunjukkan kepada Bapak. Tunjukkan. Di mana? Lumayan ini. Lumayan juga. Mantap. Oke, sebentar. Tunjukkan. Tirta Jati. Oh iya. Ini Pak, saya tunjukkan ya.
Yesus itu mewasiatkan agama Islam, bukan agama Tunjukkan, Kristen. tunjukkan. Ya, saya Tunjukkan tunjukkan pada kepada saya. Bapak. Mudah-mudahan Bapak mendapat hidayah ya. Jangan tersesat Bapak. Ini di dalam di dalam Habsorah Alfi Yohanan Ferek Yud Dalet, atau dalam bahasa Ibraninya Arba Eshreh pasal ke-14. Di dalam Injil karangan Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27. Bahwa Yesus mewasiatkan ajaran Islam. Yesus mewasiatkan Islam. Ya, sudah. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat ke-27. 14 ayat 27. Oke ya. Buka dulu, Pak. Apa Ya. saya, Pak? Ya, silakan. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya ya. Karena Yesus itu tidak bisa berbahasa Yunani. Yesus itu hanya bisa bahasa Ibrani dan Aramaik. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semar badrana ya pingah ka giri-giri. Pingah amar watas suta. Ngamumule bahasa Sunda. Nah, saya sambil memperkenalkan adat istiadat bahasa Sunda. Oke ya, karena sudah banyak yang ditinggalkan ini ya, bahasa Sunda ini ya. Oke teman-teman, saya bacakan ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salam animas irlahem. Kutinggalkan Islam bagi kalian. Ini lahem ya Pak ya. Mana kutinggalkan Islam? Mana kutinggalkan Islam? Ini saya ada sejarah kutinggalkan Islam. Saya itu kan bahasa Indonesianya Pak. Saya tampilkan di dalam bahasa Yesus dalam bahasa Ibrani. Makanya Bapak Islamnya mana ada Islam? Kata-kata Islam Bapak dengarkan dulu. Nanti saya jelaskan secara komprehensif. Ngarang-ngarang nih Pak. Saya jelaskan nanti secara komprehensif. Bapak diam dulu biar Bapak menerima berkat yang melimpah pada kesempatan. Oh iya. Boleh kiranya Bapak dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Di dalam Seper Yohanan Perek Arba Esreh disebutkan Bapak bahwa Yesus mewasiatkan Islam. Shalom animash irlahem, kutinggalkan shalom, kutinggalkan Islam bagi kalian. Lahem ini ya. Kalau dalam bahasa Arab lakum. Shalom animash irlahem, kutinggalkan Islam bagi kalian. Etslomi aninoten lahem, dan kuberikan Islam itu bagi kalian. Lohederek syaha olam noten aninoten lahem. Apa yang diberikan oleh dunia saudara-saudari yang terkasih tidak sama dengan apa yang diberikan oleh Yesus. Yesus memberikan Islam, sedangkan dunia memberikan Kristen. Di sini dijelaskan alna yehat lebab hemwe alira. Al ini adalah sifui. Nanti tanya kepada Su'e bahwa al di sini adalah sipui. Apa itu sipui evangelis? Ari sipui itu dalam bahasa Arabnya fi'il amr, kata kerja perintah. Janganlah bersedih, jangan bergundah gulana kalian, karena kalian berpegang teguh kepada shalom, berpegang teguh kepada Islam yang bermakna damai sejahtera. Nah, kita tunjukkan Pak ini pengertian Islam itu. Nah, kita tunjukkan dulu terjemahannya ya, biar kita tidak salah paham. Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Nah, perhatikan Pak baik-baik ya. Kiranya Bapak mendapatkan kasih karunia Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Nah, ini terjemahan teman-teman ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini salah terjemahannya ini, bukannya bagimu ini. Harusnya bagi kalian. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini salah ini. Harusnya kepada kalian. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepada kalian. Harusnya kalian ya. Jangan gelisah dan gentar hatimu, saudara. Nah, kita lihat nih. Damai sejahtera ini pengertian dari apa sih? Kita lihat Pak, pengertian Islam secara bahasa. Islam pengertian Islam. Pengertian sejahtera, salam, assalamualaikum, gitu ya? Ya, tar. Pengertian Islam secara etimologi. Nah, sebentar ya. Ini bagus nih.
Oke, mana ya? Hmm. Oh, bukan ini. Oh, salah, salah. Hmm. Nah, ini Pak ya. Nih, Bapak perhatikan baik-baik, Hmm. Pak. Apa pengertian Islam ini? Hmm. Yang pertama, Pak, lihat nih, Pak. Ya, yang pertama Bapak lihat. Sebentar, ada iklannya juga ini ya. Pengertian Islam. Nah, ternyata Islam Hmm. itu, Pak, Islam itu berasal dari kata asyalmu atau shalom. Asyalmu berarti Hmm. damai. Ternyata cocok, Pak. Ini, Pak, lihat, perhatikan ini, Pak. Apa pengertian? Ya, ini kan terjemahan, Pak. Dalam bahasa Ibraninya kan shalom, damai sejahtera. Nah, pengertian Islam ternyata adalah damai, Pak, dari kata shalom. Sama seperti Hmm. halnya di dalam bahasa Arab nih. Ini kalau orang Hmm. Kristen tahu bahasa Ibrani, ini shalom, shalom ya, asalmu. Yang artinya adalah Shalom. damai atau kedamaian. Damai sejahtera. Makanya, Shalom. Oke. iya. Ah, Nah, saya apakah Islam tahu. juga pengertiannya adalah damai sejahtera? Kita lihat nih. Hmm. Islam berasal dari kata aslama, berserah diri. Islam berasal dari Hmm. kata islama muslimun, artinya penyerahan total. Hmm. Islam artinya syalim, bersih, suci. Nah, coba Bapak perhatikan nih. Hmm. Islam berasal dari kata shalom atau salam dalam bahasa Arab. Salam berarti selamat dan sejahtera. Nah, inilah yang diwasiatkan oleh Yesus, Pak. Yaitu Islam sebagai damai sejahtera. Dalilnya Quran surat 1947. Qala Hmm. salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi Hmm. innahu kana bi hafiya. Semoga Damai sejahtera Kudus keselamatan. siapa, Pak? Hah? Pak, damai sejahtera Kudus itu siapa, Pak? Nah, coba kita perhatikan. Nih, Pak, ada perikopnya nih. Kudus ini siapa, Pak? Iya, Kudus sebentar, ini, sebentar, mau sebentar, tanya. sebentar, sebentar. Bapak lihat ini ya. Kudus ini siapa? Damai Iya, ini saya sejahteraku. jelaskan. Iya, saya jelaskan kepada Bapak. Nah, Yohanes pasal Hmm. 14 ayat ke-27 ini menceritakan apa? Hmm. Yesus menjanjikan penghiburan, Pak. Yaitu Yesus menjanjikan. Oh, Nah, dengarkan ya. saya sebentar, Pak ya. Bapak jangan Hmm. terguncang. Yesus menjanjikan penghiburan. Ini Hmm. sebelum kepergian Yesus. Nah, kita lihat di dalam Hmm. Al-Qur'an, Quran surat Al-Imran, coba perhatikan bahwa Yesus itu beragama Hmm. Islam, Pak. Al-Imran, Hmm. bentar Pak ya. Al-Imran ayat ke-52. Ternyata Yesus dan para murid itu beragama Islam, Pak. Nah, kita lihat Oh, nih. beragama Nih, Islam. coba Di perhatikan nih, Pak mana? ya. Di mana? Di Sebentar, mana? sebentar. Sebentar, Agama Islam sebentar. di mana? Coba Tunjukkan. lihat nih. Tunjukkan pada saya. Surat Al-Imran ayat 52. Hmm. Saya bacakan kepada Bapak. Ya, ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Coba dengarkan saya. Falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man Hmm. ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amana billahi wa ashhad bi anna muslimun. Nah, ternyata para hawariyun itu bersaksi dan kami bersaksi bi anna muslimun, bahwa para hawariyun dan Yesus itu beragama Islam. Ya Dan di ingat ini. mana? Dan ingatlah, sebentar Pak. Buktinya apa? Dan Beragama Islam itu ingatlah, buktinya maka apa? tatkala Isa Tunjukkan mengetahui pada saya. keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, Apa siapakah yang dasarnya akan Yesus menjadi, beragama sebentar Pak. Islam? Para hawariyin atau sahabat-sahabat setia Yesus menjawab, kami penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini terjemahan Pak. Iya, Lihat dalam, ya sekarang tunjukkan sebentar. kepada saya. Dalam Jangan bahasa baca Arabnya. tunjukkan kepada saya Dalam buktinya. bahasa Arabnya. Yesus beragama Ternyata Islam, tunjukkan Yesus. kepada saya apa buktinya. Saya perlu Loh, buktinya sebentar. aja. Ya, saya Yesus buktikan beragama saya. Islam, saya perlu buktinya, Saya gitu aja. buktikan. Dengarkan saya. Ini Quran surat Al-Imran ayat 52 bahwa Hmm. murid-murid Yesus itu beragama Islam. Di sini dikatakan
washhad bi anna muslimun. Mereka muslim, Pak. Kita lihat nih. Ternyata iya, dasarnya apa? Aduh, si Bapak. Dasarnya apa? Sebentar, Pak. Dasarnya apa dasarnya? Sebentar, saya tunjukkan, Pak. Saya tunjukkan kepada Bapak. Ya, saya nggak mau berasumsi, Pak. Nih, ya, Bapak baca nih. Iya, dengarkan saya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ternyata, Pak, Kristen ini adalah produk orang-orang kafir di Antioquia. Wah, Nandar, kamu menghujat tidak? Kita lihat tafsirannya, Pak. Kita lihat tafsirannya ya. Nih, lihat tafsiran Yerusalem nih. Artinya penganut atau pendukung Kristus dalam menciptakan sebuah sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antioquia mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri, bukan sebagai gelar. Nah, jadi penyebutan Kristen ini dibentuk dan diciptakan oleh orang-orang kafir di Antioquia. Sementara Yesus sendiri beragama Islam. Di mana ayatnya? Ini yang saya bol ini, Pak. Coba nih, perhatikan yang saya bol. Saya baca lagi nih. Nih, coba nih. Ini yang saya bol ya, Pak ya. Shalom animash irlahem, kutinggalkan Islam bagi kalian. Et slomi anin noten lahem, kuberikan slomi, kuberikan islami, kuberikan Islam anin noten lahem kepada kalian. Lo hederek syeha olam noten anin noten lahem. Apa yang diberikan dunia kepadamu tidak seperti apa yang kuberikan. Yesus memberikan Islam, sedangkan dunia Antioquia memberikan Kristen. Al-nayehat lebab hemwe al-yira. Jangan gundah gelana hatimu, jangan bersedih. Terimalah. Bapak tahu nggak arti Kristen? Bapak tahu nggak arti Kristen? Apa tujuannya Kristen itu diberikan? Pada mula-mulanya untuk apa? Susah memang, ya Allah. Susah menghadapi Kristen orang yang itu diberi Kristen itu pada mulanya untuk apa diberikan? Sekarang gini aja deh. Itu untuk mengajak. Yesus menubuatkan, Yesus mewariskan agama Islam ada. Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus menciptakan agama Kristen? Mana buktinya Yesus mewariskan agama Islam? Di mana Yesus mewariskan agama Islam? Tunjukkan. Jangan bilang saja. Tunjuk kepada saya. Jangan ngarang-ngarang ini, karang-karang ini nggak bagus nih, Pak. Saya sudah menjabarkan begitu detail, begitu sabar dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab. Gini aja, Pak, daripada Bapak tidak selamat, saya tanya kepada Bapak ya. Bapak yang tidak selamat, jangan bilang saya tidak selamat, Pak. Yesus berkata, barang siapa tidak percaya kepadaku. Sebentar, saya tanya kepada Bapak, sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Ayo, saya kasih pulsa. Yesus tidak mengenal Kristen. Kalau Yesus tidak membawa ayat, tidak membawa buku. Ajaran Anda Kristen itu dari mana? Kristen itu artinya pengikut Yesus, arti Kristen. Bapak sendiri nggak tahu apa? Yang mengatakan Kristen itu siapa? Produknya siapa? Itu kan produknya Antioquia, Pak. Orang-orang kafir di Antioquia, Pak. Bapak akui atau tidak? Itu asal mulanya untuk mengejekan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus, Pak. Angel. Itu kata-kata untuk mengejek orang-orang yang percaya pada Yesus. Pada mulanya itu kata-kata ejekan betul, tahu nggak? Kristen itu arti mula-mulanya itu kata-kata ejekan loh. Oh iya, dia percaya Yesus, Kristen tuh. Nah, itu kata-kata ejekan mereka. Itu kata-kata ejekan. Pada mulanya itu. Makanya kita bangga. Dia ejek, kami dia ejek kayak gitu. Kami bangga. Biarpun dia ejek, kami nggak bangga, Pak. Bismillah. Kami bangga dengan ejekan itu, kami bangga, Pak, bahwa kami mengikuti Yesus Kristus, kami bangga. Tapi Bapak
Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen, tapi mengajarkan Islam. Yohanes 14 ayat 27. Mana buktinya? Nah, Mana buktinya Pak. Yesus mengajarkan Islam? Jangkrik arek itu wong iki cuk. Ket mau gak ngerti-ngerti ya, gak mudeng-mudeng. Oh, pasti rek. Ket mau aku ngomong apa gak dirungokno. Alas, Rungokno saya lah. kalau bilang sholat, Yesus bersolat, gitu ya? Aku lapar sampai aneh. Ya, Yesus sholat ya. Mana katakan Yesus sholat itu? Saya sampean dudu wong tua, Pak, tapi suwe ket mau, Pak. Saya sampean Nggak dudu ada wong katakan tua, Yesus sholat itu. tak pisui ket mau. Tapi saya menghargai Bapak sebagai orang tua. Ket mau gak mudeng-mudeng ya. Ket mau aku ngomong. Iya, Sampai kita habis berbicara, tenaga aku. kita bicara yang benar, Pak. Kita bicara yang benar. Aku ngomong ket mau gak mudeng-mudeng. Pangananmu apa sih, Pak? Kok iso gak mudeng-mudeng ket mau? Allah, Oh, Bapak. gak dirungokno. Ya apa sih? Otak sampean di deren di sih, Pak. Aku ket mau ngomong lo gak mudeng-mudeng, heran aku. Ibrani wis tak kei, Yunani wis tak kei. Ya, basa Jawa wis tak kei, basa Sunda wis tak kei, wis tak ngedalang. Ya apa kurang apa maneh aku iki? Ya apa? Tobat ora? Hah? Pak? Pak Caplin, Apa? mau tobat apa enggak? Apa? Mau tobat apa enggak? Terima kebenaran Bapak yang Islam. bertobat, bukan saya mau tobat. Bapak yang bertobat, bukan saya yang bertobat, loh, Pak. Bapak sudah makan belum, Pak? Saya lapar menghadapi Bapak. Oh ya, silakan Pak, silakan makan dulu. Ya, Biar duh, biar capek aku. biar Tapi Bapak. biar bapak kuat deh. Ya, Iya, iya, iya. biar bapak Lucu kuat, juga. jangan pingsan nanti Pak. Iya, iya. Tas dulu, Pak. Tas. Tas dulu, Pak. Tas. Ya, jangan pingsan ya. Tas. Ya, Jangan ya, ya. pingsan ya, karena percaya ya. Iya, iya. Nanti bapak nanti pingsan lagi nih. Makan dulu, makan dulu. Ya, kenapa itu, Pak? Ngadapin Bapak luar biasa nih, Bapak ilmunya, Pak. Capek saya. Maaf ya, aku nggak ngerokok, jadi aku tuh ngemil sukanya, Pak. Gary, Coklatos. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pak, sepurane singkatan nggih. Pak Charlie. Oi. Iya. Bapak mau tobat Udah. enggak? Karena kalau di dalam Bapak baca Matius 5 ya. Bapak baca Matius 7 ayat 21, 22, 23 bahwa yang menyembah Yesus masuk neraka, Pak. Saya hanya menyampaikan kebenaran ya. Nggak ada Pak menyembah Yesus masuk neraka. Di mana? Di Saya mana bacakan percaya? ayatnya. Pada hari terakhir, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan Yesus? Mengusir setan demi namamu Tuhan Yesus. Menyembuhkan manusia demi namamu Tuhan Yesus. Pada hari itu Yesus kaget, Pak Calpin. Ambuing Semar Badranaya. Ketika Yesus kaget mengatakan, loh gening aing teh dituhankeun ku sia. Maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis, enyahlah sebab aku tidak kenal kalian. Akhirnya dicampakkan ke dalam neraka.
Satu-satunya komunitas di dunia ini, Pak, yang menyebut Yesus Tuhan, orang Kristen. Yang bernubuat atas nama Yesus, orang Kristen. Yang mengusir setan atas nama Yesus, itu orang Kristen. Kemudian Yesus dengan terus terang mengatakan, "Nyahlah, aku tidak pernah mengenal kalian." Kenapa? Kok Yesus tidak mengenal orang Kristen? Karena Yesus ajarannya sangat jelas, Pak. Di dalam Markus 12 ayat ke-29 yang sering kali saya sampaikan. Payomer Yahashua Hamashiach, bersabda Yesus Kristus, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Ehad, Tuhan kita adalah satu. Orang Saduki mengatakan emet, amarta, amen. Ya, benar sekali Yesus. Ehad, bahwa dia itu satu, Pak. Kemudian di dalam Yohanes pasal 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah, dan meyakini Yesus Kristus adalah utusan Allah. Di dalam Yohanes 20 ya ayat ke-17, ketika Yesus mengatakan kepada istrinya Maria Magdalena, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Ternyata Yesus itu mempunyai Tuhan. Kemudian di dalam Matius dikatakan, kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus itu menyembah, Pak, kepada Allah. Makanya Yesus kaget ketika Yesus disembah. Ingat, umat Islam kalau mengusir setan bukan atas nama Yesus. Umat Islam itu kalau mengusir setan atas nama Allah. Contoh di dalam Al-Baqarah ya. Dalilnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aduh, karang-karang itu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan karang-karang itu. Itu kadang-kadang itu. Kok berstandar janda? Umat Islam itu tidak pernah bernubuat, Pak. Kemudian aku tanya, aku mau bilang ya, Tuhan Yesus, tolong usir setan yang dalam ada diri Nanda itu. Loh. Parah guys, aing mah capek Wah, aing mah tajinas ya. Terus Pak, saya makasih ya. Ini sudah 10:30, saya harus pulang ini. Bapak, saya tidak bisa memaksakan. Satu lagi. Tolong bapak pikir, aku mau tanya ya. Ya, Bapak tanya apa? Satu lagi. Aku mau tanya dulu, Pak. Sebelum Bapak akhirkan, Bapak mau tanya. Kalau aku mau berpesan nih, Pak ya. Kalau mau berguru, cari yang profesor. Jangan cari yang buta huruf. Itu. Terus. Udah. Ya, itu. Wis durung. Wis dah. Ket mau tak woco ayat gak ngerti gak mudeng aja. Kan tadi sudah saya sebutkan, Pak, bahwa nabi yang umi ya, itu sudah di dalam kitab Yesaya 29 ayat ke-12. Itu kitab Bapak, Pak. Ingat, sampai detik ini orang Kristen tidak ada yang sanggup mematahkan argumentasi saya tentang nubuatan. Di dalam Sir Hasirim, Perek Hames, Mispar Asher. Itu menurut Anda. Menurut Mispar Asher, Ehad Esre, Ses Esre. Menurut Anda. Dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 10, pasal 5 ayat 11, pasal 5 ayat ke-16 belum ada yang mampu. Makanya saya bilang, kalau ada orang Kristen yang monolog itu si Zulkifli Elias, cari guru yang profesor. Jangan cari yang buta huruf. Emang Yesus nggak bisa baca tulis. Saya tanya sama Bapak, emang Yesus profesor? Emang Musa profesor? Oh, Yesus bisa baca tulis loh, bisa loh, dia ngerti baca tulis loh. Justru karena Yesus bisa baca tulis, nubuatan Yesaya 29 ayat 12 itu bukan untuk Yesus, untuk Nabi Muhammad. Wis, ini sudah 10:30, Pak. Aduh, Bapak. Bapak ini lucu ya. Bapak mau tobat enggak, Pak? Jadi tobat apa enggak nih?
Kalau tobat Oh, saya sadatkan sekarang. oh, aku bertobat kepada Tuhan Yesus kok. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan, Pak? Ngawur aja. Sejak Gak pernah Yesus kapan? jadi Tuhan. eh, Aku, aku Nabi udah Musa aja tanya. gak pernah kenal Yesus. Kalau bapak tidak percaya pada Tuhan, jadi Yesus manusia menjadi Tuhan menjadi manusia, kenapa batu bisa turun dari surga? Tuhan turun dari surga, bapak heran. Pak, Batu nanti turun dari saya surga, bapak percaya. Bingung aku. gini aja deh, nanti saya buka lab lagi jam 11-an atau jam 12-an, nanti siapapun boleh masuk. Nanti saya buka Ya, lagi ya, ya. ya, ya, Terima ya. kasih, Ya. Pak. Makasih, Terima makasih, kasih makasih. atas kehadiran Bapak. Saya bisa menginjili karena ini di-live-kan juga di YouTube sehingga Oh, orang-orang Kristen dapat melihat. Ya, saya ya, terima ya. kasih kepada Bapak sudah hadir. Oke, Jadi bagi oke, teman-teman makasih. Kristen yang mau mau berdiskusi dengan saya silahkan karena ini terwartakan di channel YouTube Makasih, saya makasih. Yonatan Nandar. Saya haturkan terima kasih kepada para subscriber saya yang sudah setia. Bagi teman-teman TikTok, kalau saya live lebih baik beralih ke YouTube ya, jangan di TikTok untuk mendukung pelayanan saya Evangelis Yonatan Oh Nandar. ya, Jangan lupa di semoga subscribe, like, komen, share, silakan Bapak melayani dan menurut agama. tidak skip iklan. Ya, saya Ya, sebagai pewarta firman, Pak. Saya sebagai ya, seorang evangelis, ya, pewarta silakan, kabar silakan, baik. Pak. Jadi Silakan saya Bapak haturkan sampaikan. terima kasih. Ya, ya. Bapak Silakan Bapak. Charlie, terima kasih atas diskusinya pada malam hari Ya, ya, ini. terima kasih juga Dan ya, di terima bawah kasih juga juga ya. ada guru-guru saya mohon maaf. Jadi room kali ini memang saya khususkan untuk teman-teman Kristen. Jadi saya pengen hak tuh hak. Insya Allah di lain kesempatan kita buka room untuk siapapun yang sini. Nanti teman-teman apologet Oke, Muslim terima kasih juga atau ya. apologet Kristen yang mau berdebat, silahkan. Nanti saya buka lagi roomnya pukul 12 atau ya 12-an lah. Saya mau pulang dulu ke rumah Bapak Charlie. Oh ya, Mudah-mudahan mandi Bapak dulu. dijamah Tuhan, Mandi ditangkap dulu ya. Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Karena banyak sekali orang yang dipanggil Tuhan, saudara, tetapi sedikit Iya, sekali yang banyak dipilih. sekali orang yang Oleh bagi Tuhan kiranya Yesus. Bapak Charlie Chaplin ini salah satu orang yang dipilih oleh Allah sehingga bertobat di dalam pergumulan hidupnya, mendapatkan kemenangan, menemukan kebenaran Iya. Islam, agama yang benar satu-satunya di dunia ini. Terima kasih Pak Charlie dan hatur nuhun, terima kasih kepada teman-temanku yang di YouTube. Akhirnya saya tutup perdiskusian ini dengan doa kafaratul majlis. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, saudara. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mohon Jangan maaf ya. disimpan di dalam hati. Mohon Terima maaf kasih Pak ya kalau Chaplin. kata-kata saya ya. Sama-sama Pak Chaplin. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan diskusinya ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Luar Sama-sama. biasa Pak Chaplin. Makasih banyak. Makasih. Mudah-mudahan Pak Chaplin sehat selalu dan suatu saat Ya, Allah semoga berikan Bapak hidayah juga kepada sehat Pak selalu Chaplin. ya. Yo, terima kasih Pak Chaplin ya. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman di YouTube, teman-teman di TikTok. Lehit Raot, Balail. Sampai jumpa kembali nanti malam. Balail ya, saya nanti di rumah insya Allah live lagi ya. Pak Charlie ini live YouTube Pak. Makasih ya. Udah saya akhiri nih Pak.